Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan, as a moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah dosen komunikasi masa kita pada semester 3 kemarin. Beliau adalah Ibu Desi Amalia. Kepada Ibu Desi Amalia, silakan memperkenalkan diri di hadapan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amalia. Saya dosen luar biasa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Istilahnya dosen junior seperti itu. Gitu ya. Gitu aja mungkin ya, atau apa lagi ya? Ibu Kenalin aja sama Dadan mungkin ya. Bu. Kenalin lebih dalamnya sama Dadan aja nanti. Lebih dikuras. Tapi sebelumnya Ibu pengen punya sesuatu yang bisa dipromosiin gak Bu? Semisal project Ibu, pekerjaan Ibu, produk Ibu atau apa gitu? Saat ini masih rahasia ya, soalnya masih ditata ini ya sedemikian rupa, jadi saya belum bisa mau publish ini ke depannya. Jadi ya saat ini dulu aja lah ya. Kita nanti next semester mungkin bakal gabung di UIN lagi untuk semester 3 nanti. Saya nggak ngajar semester 5 gitu ya. Oke Bu, makasih. Oke Bu, sebelum Dadan lanjut ke obrolan yang lebih intens, biar Dadan jelasin dulu peraturan di mini podcast Masa Lampau 19. Peraturan pertama, nggak ada Bu, bebas sebebas-bebasnya. Ibu mau sambil minum, ibu mau sambil makan, ibu mau sambil ngomongin apapun, asalkan ibu punya responsibility di dalamnya, itu dipersilahkan. Peraturan kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi purely sebebas-bebasnya. Formalitas sudah Dadan saya sampaikan Bu. Balik lagi ke obrolan yang lebih normal seperti biasanya. Ibu Desi, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah baik banget. Agak bosan di rumah terus selama PKPKM. Jadi ada beberapa proyek dan rencana yang harusnya sudah dilakukan dari bulan Juli, Agustus ini akhirnya tertunda dan harus ngulang lagi. Gitu sih. Iya sih Bu, kalau PPKM kayaknya semua proyek mahasiswa, dosen, semua orang pada hancur lagi deh Bu. Karena kita anggap udah Iya. mau new normal bener-bener kan Bu. Taunya peraturan kayak beginian lagi. Jadi serba terhambat lah gitu. Ya semoga aja semuanya baik-baik ya ke depannya. Amin. Cepat dipulihkan kembali. Amin. Bu, lanjut ya Bu ke pertanyaan dan obrolan yang lebih intens lagi. Bu, ibu teh lulusan dari Rusia Bu? Aduh. Ya saya lulusan S2-nya di Rusia. Ya gitu deh. Tapi Saya lulusan dari Russian State Social University. Kalau misalnya bahasa Rusianya Российский государственный социальный университет. Tuh. Tahun 2017 saya berangkat, 2008-nya saya masuk kelas master, 2020 lulus. Jurusan apa di sana Bu? Jurusan jurnalistik. Oh my god. Cuman fokusnya lebih ke teori, kemudian manajemen komunikasinya atau corporate-nya lah. Enakan Rusia atau enakan Indonesia Bu? Proses belajarnya gitu Bu ya? Kalau misalnya belajar, kalau teman-teman lebih pengen lebih pengen memahami, lebih pengen istilahnya mau gampangnya, ya lebih baik di sekolah di Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman suka challenge, kemudian mau sesuatu yang baru, ya lebih baik keluar. Dan itu pun gak susah-susah amat sih menurutku. Sama aja seperti di Indonesia, cuman bedanya bahasa aja. Mungkin kita lebih memahami dosen. Kalau di kelas itu, kalau di Indonesia kan gampang, kita sama bahasanya. Tapi ketika kita pakai bahasa orang luar, apalagi dia nggak pakai bahasa Inggris misalnya, itu akan lebih sulit. Di tahun pertama itu susahnya minta ampun buat saya, apalagi pas pertama datang ya. Pertama datang nyampe ke kereta bawah tanah, nyasar sendiri, kan tiba-tiba lapor polisi gitu kan, minta anterin pulang, kan seperti itu. Jadi menarik sih menurut saya tuh, jadi bahan experience ya buat kita.
Dadan tuh kaget tau bu sama anak-anak kelas, kirain teh ibu lulusan Unpad gitu ya, atau lulusan mana S2-nya. Tahu-tahu pas baca kemarin dari university apa Baca, gitu. baca apa ya? Ya apa tuh, biodata diri ibu gitu loh bu, pas Pak Dadan ngasih itunya. Ibu kan asisten Pak Dadan ya sebentar ini ya, waktu pas kita Ya, ngajar. heeh. Kaget aja sih bu, kirain Dadan teh ibu anak Unpad atau anak apa gitu. But lanjut ke pertanyaan selanjutnya Enggak. bu ya. Eh, Bu, pandemi kan kena ke semua aspek kehidupan ya Bu ya. Otomatis banyak banget dari kita yang terkena dampak negatif dan dampak positifnya. Tapi kalau dampak positif dari pandemi COVID-19 ini sendiri Bu, ke kehidupan Ibu lebih kepada aspek apa ya Bu? Soalnya anak-anak kelas banyak yang ngerasa aspek positifnya lebih ke kedekatan bersama keluarga Bu. Kalau Ibu ke aspek apa? Tuh, karena saya orangnya itu family oriented, ya tentu aja ya kita lebih lebih dekat, apalagi selama saya 3 tahun di Rusia itu kan yang namanya sama keluarga nggak ada, cuma video call aja. Nah ketika pulang puas-puasin di rumah gitu. Tapi kadang kala bosennya itu bosen banget gitu, kita nggak bisa keluar, nggak bisa yang lagi gitu kalau misalnya kita stay at home doang. Tapi ya mau gimana, kita ambil positifnya, kita lebih dekat sama keluarga, lebih kepada ini ya, self healingnya gimana. Kalau teman-teman misalnya punya masalah terus kita apa namanya, lebih kita sharing ke orang tua, lebih sharing kepada keluarga, itu lebih baik gitu. Terusnya kalau misalnya teman-teman punya tugas dari dosen, ya selama ini kita biasanya keluar dan apa namanya, tugasnya malah ditaruh nanti lagi, tapi kalau kita di rumah doang ya, mending mau ngapain lagi, mending kita kerjain tugas, mending kita olahraga sedikit di rumah gitu ya, daripada cuman hangout keluar sampai jam 2 malam misalnya, gak ada gunanya, mendingan kita manfaatin. Nah seperti contohnya ini, kita bikin podcast seperti itu. Oke Ibu, emang aspek positifnya lebih ke itu sih Bu, menurut Eden pribadi ya, lebih kepada aspek pemikiran dan pengembangan diri. Makanya buku-buku self development sekarang itu di online shop atau di marketplace itu jauh melonjak tinggi peningkatan penjualannya. Emang aneh-aneh aja sih Bu. Zaman kadang suka aneh Bu, sampai hal-hal yang gak ketebak tuh bener-bener jadi melejit, Iya. nggak kebayang gitu. Tapi kalau dampak negatifnya Nah Bu, punten Bu, negatifnya itu banyak ya sebelumnya. Kenapa? muka Ibu bisa itu nggak Bu, ketengahan nggak Bu? Nah, Oh, sebelumnya saya mau bilang dulu ini ya, dampak positif dari teman-teman yang kemarin saya ajar ya. Saya nggak pernah berekspektasi kalau teman-teman bisa sebagus itu, seluar biasa itu. Kalau misalnya komunikasi massa dalam memberikan opini misalnya, yang kemarin saya ini ya, aku saya tidak pernah berpikir kalau teman-teman mahasiswa semester 4 KPI sudah selevel itu ngobrolnya, sudah selevel itu sampai mengemukakan opininya. Jadi menurut saya itu ada dampak baiknya juga buat teman-teman mahasiswa nih yang ada di rumah. Kalian lebih aktif lagi, mungkin opininya kalian dapetin dari Google, tapi seenggaknya kalian punya sesuatu yang bisa diekspos, entah itu dari cara speech-nya, dari cara confidence-nya. It's okay menurutku gitu. Karena memang di luar itu kebanyakan kalau misalnya teman-teman kuliah, misalnya dosennya nggak ada nih, ya lebih baik dosennya bilang saya mau online hari ini. Sebetulnya di luar itu nggak ngepek sama sekali mau online mau tatap muka, karena memang dari awal kita sebelum pandemi juga banyakan online gitu ya. Oke. Kembali ke sisi positif, no, negatif ya, negatif. Ke sisi negatifnya, yang pertama, yang paling buruk, berat badan naik. iya. Drastis banget. Oke, aku bakal bilang ya, pasti semua orang ngalamin ini. Dari yang tadinya misalnya keponakan saya bajunya itu pas, baju seragamnya, terus tiba-tiba sekarang udah mau masuk misalnya hari Senin doang atau hari Rabu doang, taunya bajunya udah nggak muat. Nah itu jadi masalah, jadi buat orang tua gitu. Ya semua orang yang ngerasa dirinya yang tadinya oke lah bodinya gitu, tuh sekarang tiba-tiba selama setahun 2 tahun ini ya jadi nambah gede gitu.
Ya itu sisi negatif pertama. Yang keduanya, orang kalau misalnya kerja, orang yang kerja biasanya di luar tiba-tiba di kayak in jail gitu, kayak di penjara, tiba-tiba langsung stres ya. Memang orang yang kerja di luar itu dia juga banyak yang stres, cuman dia lebih kepada stresnya bisa di healing lewat kalau misalnya dia jalan kaki, misalnya dia lihat sekitar. Tapi kalau misalnya di rumah yang dilihat apa, kasur lagi, yang dilihat apa, lemari lagi, apalagi gitu kan, gitu. Terus yang bikin orang-orang pusing juga masalah internet. Iya sih, Bu. Bener, Bu. Katanya dikasih gratis, katanya difasilitasi, tapi kalau misalnya nggak nyampe ke rumahnya, nggak nyampe ke pribadinya, gimana? Nah itu juga jadi masalah. Terus apa lagi, kadang kalau misalnya saya ya, kalau misalnya lagi ngajar, besok saya harus ngajar nih, diingetin sama mahasiswa, aduh belum bikin materi, ngapain nih gitu, jadi malas sendiri. Nah itu tuh hal-hal yang malasnya itu seperti itu. Kadang kalau misalnya saya disuruh pinjam friend, absen di online, kadang nggak mau absen buat check out, cuman intinya doang, check outnya nggak mau gitu ya, gitu-gitu sih. Terus kadang apa sih namanya, teman-teman kalau misalnya selalu tinggal di dalam satu rumah dengan banyak orang, misalnya terlalu banyak konflik. Iya sih, Bu. Terkadang terlalu banyak konflik Iya di sih, Bu. dalamnya seperti itu sih. Hal-hal yang negatif selama online itu banyak, positifnya juga banyak. Iya sih, Bu, bener-bener, Bu. Coba Dan sendiri gimana biasanya kalau misalnya di rumah? Kalau efek positifnya lebih kepada pembuatan hal-hal yang berbau dengan apa sih, Bu ya? Kan kalau orang-orang sekitar suka ngajuin umur kita dengan responsibility yang kita punya. Umur 20 lu udah punya apa, Dan, katanya. Dan umur 20 udah ngapain? Kita pandemi kayak gini pada bingung kan, Bu. Tapi uniknya di masa pandemi ini malah teman-teman Dadan serta Dadan juga malah banyak banget ngelakuin inovasi, banyak banget ngelakuin explore yang lebih. Karena mungkin udah mentok aja, Bu. Bosennya udah nggak kepayang lagi, Bu. Kita di kamar online setahun lebih dan sebagainya, jadi lebih banyak pada pembentukan inovasi dan kreativitas yang lebih baru lagi sih, Bu. Cuman kalau sisi negatifnya ya mirip-mirip kayak ibu, Bu. Kayaknya semua orang gitu deh, Bu. Soalnya aku juga, aduh, Bu, apalagi anak kelas, Bu. Anak kelas tuh bukan anak kelas ya, semua mahasiswa ya, rata-rata pas awal-awal pandemi berapa bulan pertama gitu kan online, wah ngeluhnya itu udah bukan main, Bu. Belum lagi kita mesti ngadepin dosen yang memang cara mengajarnya itu berbeda dengan dosen yang lain dalam segi teknologi. Kadang adaptasi kayak gini memang kecil sih, Bu. Cuman kalau terus menerus kita dikuras juga sih tenaga sama pikirannya. Emang unik lah, Bu. Cuman ya alhamdulillah sekarang ini udah perlahan-lahan lagi anak-anak kelas, anak-anak mahasiswa di KPIC itu udah mulai nemuin lagi alur kuliahnya. Bahkan ada yang sempat cuti dulu terus kuliah lagi. Ya perjalanan kayak gini mesti itu sih, Bu, mesti bener-bener ditelaah lebih dalam, kalau nggak bahaya banget. Tapi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Makasih banget Ibu udah mau jawab pertanyaan Dadan. Tapi gini, Bu, yang Dadan pengen tanyain ya, Bu, yang Dadan penasarin dari Ibu Desi ini pas pengalaman kuliah di luar negeri itu, kan Dadan pernah ngedengar pepatah gini, Bu, jikalau kamu kuliah di luar negeri, maka yang kamu hadapi bukan hanya dosen dan pembelajarannya saja. Yang kamu hadapi adalah dosen, pembelajaran, dan culture yang ada di sana. Kamu mesti beradaptasi lebih dan lebih lagi. Nah, kalau menurut Ibu, budaya apa, Bu, di Rusia, Bu, yang paling Ibu sebel, paling Ibu susah banget adaptasinya gitu, Bu? eh Awal-awal sih makanan, saya 1 bulan pertama tuh nggak makan nasi sama sekali, karena memang orang pertama, jangan kan gitu ya, saya tuh orang desa, yang betul-betul mana tahu sih luar negeri kayak apa gitu kan, kayak gimana sih kehidupan di sana. Awal kali saya dapat suatu hal ini gitu, sampai bilang ke orang tua bener sih mau berangkat, itu sulitnya luar biasa. Mendapatkan izin itu susah gitu, apalagi dari orang tua yang memang dia protek anak gadisnya gitu kan, keluar gitu, ngapain sendirian di sana gitu kan. Iya, Bu. Nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada sama sekali. Masalah finansial juga nggak, mikirin sampai kemana tahu nggak. Yang penting saya nyampe sana dulu, yang penting saya udah ada di kampus itu, mau itu apapun yang terjadi saat saya di sana,
Bismillah deh gitu. Jadi 1 bulan pertama itu aku nggak berani buat keluar. Mau ke supermarket mau beli apapun itu nitip, atau sekalinya ke supermarket ambil apa yang dibutuhin dan aku nggak mau nyari-nyari ke yang lain karena bahasa belum belum ini ya, saya belum bisa baca bahasa Rusia waktu itu. Cuma bisa bahasa Inggris karena memang di sana kan bahasa Rusia semua. Saya tanya pakai bahasa Inggris ngomongnya malah cuekin gitu kan. Siapa kamu, pulang sana ke negaramu gitu pasti jawabannya. Keras juga Bu ya. Iya, apalagi kalau nenek-nenek di sana tuh kebanyakan kan orang-orang yang memang dia dulunya Uni Soviet ya. Uni Soviet. Nah, jiwa sekulernya masih ada tuh. Apalagi lihat wanita berkerudung ya. Iya Bu. Pasti dibilangin, kamu siapa? Pulang sana ke negara. Terus kita bilangnya itu kalau nenek-nenek itu babushka ya. Kadang kalau kita bilang tuh babushka itu babushka gitu. Kalau mereka dibilangin babushka pasti nggak suka sama kita. Karena memang apa? Kalau kita bilang mah kalian merasa muda tapi dibilang nenek-nenek gitu, bilang emak-emak gitu, pasti mereka nggak suka. Makanya kalau misalnya ada nenek-nenek atau babushka yang bilang pulang ke negaramu, cuekin aja, bodo amat, senyumin aja. Kalau orang-orang di Moskow itu mereka lebih modern ya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di desa-desa. Tapi orang-orang di desa itu lebih ramah. Tapi sekali yang mereka rasis itu rasis banget. Tapi rasisnya nggak bahaya. Iya. Nggak bahaya. Kecuali kalau misalnya di kota itu lebih modern, lebih educated orangnya. Tapi kalau sekalinya rasis, kamu bisa tuh diceburin ke danau, kamu bisa tuh dijorokin ke rel kereta. Itu bahaya banget. Gitu sih. Terus kemudian culture shock yang memang benar-benar yang sampai saat ini misalnya saya nggak pernah mau ingat-ingat lagi. Misalnya ada beberapa kasus dari teman saya di mahasiswa Indonesia ya di Rusia. Ketika mereka punya teman satu kamar misalnya, tapi teman kamarnya itu ada orang Rusia, karena orang Rusia kan kalau misalnya untuk masalah pacaran dan lain-lain itu pasti dibawa ya. Iya Bu. Dan melakukan hal-hal yang seperti itu di depan matanya teman saya itu biasa aja. Gitu. Nah itu culture shock yang memang harus ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau keluar terus tiba-tiba dikasih teman kamarnya orang-orang luar, lebih baik jelasin dulu, ini di budayaku atau di agamaku tidak diperbolehkan seperti ini. Jika kamu mau respect kita each other gitu, respect each other, kalau misalnya menghargai satu sama lain, boleh nggak? Misalnya kamu nggak usah bawa cowokmu ke kamar misalnya. Oke, boleh bawa ke kamar tapi punya batasan waktu. Jangan sampai kamu sampai kumpul kebo di sana, masa kita bertiga gitu. Nah seperti itu. Terus apa lagi ya? On time. Jangan sampai kalian pakai jamnya Indonesia kalau dulu. Pertama kalinya saya itu terlambat di kelas bahasa, kemudian nggak dibolehin masuk lagi. Itu sampai saya mohon dong masukin aja gitu, untuk hari ini aja, saya nggak tahu kalau misalnya nggak boleh terlambat. Sampai habis setelah itu saya nggak pernah ini lagi ya, nggak pernah telat lagi. Jadi kalau misalnya ada kelas asrama kamu jauh, jadi 2 jam sebelumnya saya tuh udah jalan. Gitu. Jadi lebih baik kamu nunggu di kelas lama daripada kamu jalan cepet-cepet dan akhirnya terlambat gitu kan. Gitu. Kalau budaya on time sih Bu, Daden juga pernah dengar sebelumnya. Kalau kalangan orang-orang barat tuh ketat banget sama waktu. Jangankan barat Bu, Asia yang negara maju aja kayak Jepang, kayak Korea itu ketat banget soal waktu. Daden tuh pernah kalau nggak salah diajar sama guru juga yang ya emang didikan luar Bu. Ketat banget soal waktu Bu. Nggak boleh ada longgar sama sekali, emang disiplinnya tinggi, itu bagus banget ya Bu. Tapi kalau soal culture shock yang Ibu tadi ceritain, Daden juga pernah denger di vlog youtuber yang kuliah di luar negeri gitu Bu. Mereka kan free banget ya Bu. Kadang mereka suka aneh-aneh aja sih. Emang kalau buat orang Indonesia, terlebih lagi negara kita yang majoritinya beragama,
kayak gitu tuh masih masih sangat-sangat teramat tabu. Dan menurut aku enakan di Indonesia sih Bu, kalau culture kita masih mempunyai batasan yang masih dianggap wajar gitu Bu. Kalau di sana kadang terlalu bebas, ngeri juga. Tapi kadang enakan di luar loh. Di luar tuh nggak ada yang stalking kamu di Instagram, nggak ada yang stalking kamu di Facebook, nggak ada yang namanya ngegosipin kamu. Iya ya Bu. Kalau Nggak ada ya. Saya tuh suka ya sama teman-teman saya di Indonesia waktu saya di Rusia dulu. Desi, kok kamu tiba-tiba ke sana sih? Gimana caranya? Atau kamu punya duit berapa nyampe sana? Nggak ada tuh orang teman-teman saya sampai nanya kamu umurnya berapa, agamanya apa. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang penting kamu teman kelasku, namamu Desi, udah selesai. Gitu. iya sih Bu. Mau kamu gimana nggak ada yang namanya ngomongin ngegosipin. Yang tadinya saya nggak pernah punya teman dekat gitu ya selama saya sebelum ke Rusia, tiba-tiba pada saat saya udah nyampe Rusia, teman saya ngobrol gitu ya, kayak datang tiba-tiba aja gitu, ada apa dengan orang-orang. Iya sih Bu. Karena itu sih Bu ya, mungkin mereka menganggap Ibu sebagai mahasiswi yang boom gitu Bu prestasinya. Tahu-tahu kayak melejit gitu Bu. Saya dulu malah di UIN itu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ibu Gak ada yang namanya organisasi. Ibu lulusan UIN juga Bu. Loh iya. Jurusan apa Bu? Kenapa saya ngajar di UIN? Karena memang saya kembali ke ke kampus saya. Oh gitu. iya. Jurusan apa Bu di sana Bu? Kenapa saya kenal Pak Dadan? Karena memang Pak Dadan itu guru saya, dosen saya. Iya, Jadi yang minta saya ke UIN itu Pak Do, Pak Anjang, dekan. Terus tahu Pak ini siapa sih dekan tuh? Pak Sarbini. Pak Sarbini itu dosen bimbing saya, dosen pembimbing 1 waktu skripsi. Susahnya minta ampun, minta tanda tangan. Iya. Tapi ya rencana Allah ya seperti ini. Jadi saya itu bikin skripsi itu sampai 1,5 tahun. Wadaw. Dari semester 6. Tapi semester 7 itu semester 8, sebelum semester 8 itu saya udah lulus. Jadi semester 5 itu saya tuh udah mulai ini ya, ngegarap. Jadi saya nggak mau lama-lama di kampus. Jurusan apa Bu dulu Bu? Jurnalistik juga. Oh, berarti masih fakultas itu dong Bu? Masih satu fakultas sama KPI ya? Iya. Masih. Jadi saya kira tuh saya dulu bakal dikasih anak jurnalistik ya. Ternyata dikasihnya anak KPI. Tapi ya jadi ini juga, jadi bahan ini juga buat saya ya. Ternyata anak KPI itu asik-asik. Iya sih Bu. Saya kira tuh cuma anak jurnal yang cuma bisa diajak ngobrol kayak temen ya. Ternyata anak KPI juga. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini lebih ke pertanyaan psikologi sih Bu. Ibu mau jawab juga nggak apa-apa, tapi di sisi lain Ibu mau pas juga nggak apa-apa. Pertanyaannya gini Bu, Dadan tuh sempet nanya, bukan sempet sih, hampir semua Dadan tanya di anak-anak podcast di kelas, kalau mereka itu udah nemuin jati diri belum? Mereka udah berdamai dengan diri sendiri belum? Nah kalau Ibu, sudahkah Ibu berdamai dengan diri sendiri Ibu atau menemukan jati diri versi Ibu itu sendiri? Dan pada saat kapan itu Bu? It's so hard. Soalnya gini, perjalanan saya nyampe ke Rusia itu perjalanannya panjang banget. Dimulai dari saya lulus di UIN 2013 April, kalau nggak salah harusnya saya lulus di April akhir tahun, tapi April akhir tahun lagi saya ngomongin 2013 akhir tahun harusnya, tapi di awal tahun aku udah lulus. Nah setelah itu saya berangkat ke Pare. Kediri Bu ya? Iya, nggak ngerti itu yang namanya lulus kuliah mau ngapain. Sama kayak teman-teman semua pasti bilangnya ini usia 20 tahun lulus kuliah kok nggak kerja gitu kan, mau ngapain lagi. Itu sampai saya juga bingung, ini aku juga mau ngapain. Akhirnya pergi ke Pare. Di Pare banyak banget kejadian-kejadian yang memang nggak di luar ekspektasi ya. Kecelakaan motor, kemudian dapat kerja, kita nggak pernah tahu ya. Yang namanya aku ke sana
cuman mau kursus, taunya dapat kerja jadi guru bahasa Inggris di sana. Kan lucu. Ketika aku udah nyampe jadi guru di Pare, taunya dapat kerjaan di UNER. Kan nggak lucu juga. Akhirnya ke Surabaya. Di Surabaya ngapain lagi. Perjalanannya tuh panjang banget. Nah, di sana itu ketika kamu dapat masalah, saya kira tahun 2015 ya, itu tahun terpahit saya, tahun dimana orang-orang tercinta itu meninggalkan saya, istilahnya tahun mana saya sangat terpuruk waktu itu. Ya hingga di tahun 2016 saya ngajuin beasiswa itu. Gitu. Nah, di tahun 2015 itu semua orang-orang yang benar-benar dekat sama saya ninggalin saya, nyakitin saya misalnya. Terus di tempat pekerjaan dapat sebuah pengalaman kerja yang memang ini tidak patut dicontoh ya menurut saya. Melakukan kekerasan di dalam suatu pekerjaan itu nggak bagus. Akhirnya saya berhenti bekerja gitu. Nah, di saat saya pulang ke rumah, saya menyadari hal itu, bahwa ini adalah sesuatu yang Allah kasih buat saya, di mana ujian ini bakal saya laluin gitu. Nah, di sana pula saya merasa harusnya saya lebih baik daripada yang kemarin. Jati diri saya sebetulnya mau jadi apa sih gitu. Di tahun 2016 itu saya kerja di ini ya, sorry ya jadi masalah pribadi, tapi ini sharing aja. Biar apa namanya, kamu dan teman-teman kamu juga bisa ini ya, nyaring pengalaman. Di tahun 2016 saya itu kerja di pabrik Cina bagian purchasing untuk kelola bagian material ke luar negeri gitu. Jadi saya mesen bahan-bahan untuk sepatu itu ke luar negeri. Jadi tiap sore itu saya belum pulang karena harus nelponin orang-orang luar negeri. Di luar negeri ya beda jamnya berapa jam gitu kan. Iya. Orang-orang udah pada pulang, saya belum pulang karena harus nelponin orang-orang sana. Terus ketika saya berangkat kerja, kamu bayangin nggak, orang-orang dari buruh-buruh pabrik semua bentuk itu ada di sana. Ketika saya berjalan di belakang mereka itu saya menyadari ini orang-orang yang banyak disakitin sama orang-orang luar. Maksudnya orang-orang yang jadi pemangku kepentingan yang inilah ya, kapitalis gitu. Dimaki-maki, istilahnya kayak seperti kalian itu bukan manusia. Saya kerja di kantor, jadi saya tahu ini orang-orang, bos itu memperlakukan para buruh yang memang kerjaannya cuman sol sepatu, cuman sortir barang, cuman gitu-gitu doang, itu buruk banget. Nah, di sana saya sadar jati diri saya sebetulnya bukan di perusahaan ini. Jati diri saya adalah saya ingin bangun orang-orang, manusia-manusia yang ada di Indonesia itu jadi sesuatu, jadi manusia seutuhnya. Saya nggak mau kalau misalnya teman-teman yang ada di kampus misalnya ujung-ujungnya kalian kerja di pabrik sebagai buruh misalnya gitu ya, jadi orang-orang yang disuruh. Saya nggak mau itu, saya nyadari itu, dan itu so bad gitu buat saya. Jadi kenapa saya beralih profesi yang tadinya cuma kerja di kantoran doang, saya ingin loh sesuatu yang lebih baik untuk orang-orang ada di sekitar saya. Ya at least teman-teman mahasiswa lah, ya at least keluarga di sekitar saya lah gitu. Gitu sih menurut saya. Dimana kalau misalnya kalian itu saya ya, pengalaman saya, ketika sesuatu yang jelek menimpa diri saya, ketika itu pula saya menyadari jati diri saya bukan di sini. Jadi antara 2015 itu jadi fase terburuk dan fase dimana saya move on untuk melakukan suatu hal yang lebih baik. I see. Emang kalau setiap orang kan Bu menemukan proses jati diri kan agak beda-beda Bu ya, karena setiap orang gak nemuin cermin di tempat yang sama. Emang beda-beda sih Bu, apalagi kalau cewek Bu. Cewek tuh kadang bisa lebih panjang nemuin jati dirinya dibandingkan cowok. Gak tau kenapa cowok lebih cepet ya kalau ditanya. Tapi Deden juga gak tahu kenapa cewek kadang suka lebih lama. Majority cewek yang ditanya soal jati diri podcast ini juga sama Bu. Mereka belum nemuin. Ya mungkin mereka nemuin di tempat yang lain lah. Dan semoga aja mereka menemukan versi terbaik dari diri mereka. Amin.
Lanjut lagi Bu ke pertanyaan Amin. selanjutnya. Makasih telah menjawab pertanyaan saya Dadan tadi Bu. Ini pertanyaan balik lagi ke pertanyaan akademis sih Bu. Ibu kan ngajar komunikasi massa Bu ya. Nah menurut Ibu nih Bu, kenapa Bu eh, Ibu mau ngajar kita di matkul komunikasi massa gitu Bu? Nggak matkul komunikasi biasa atau apa gitu? Aslinya itu saya itu fokusnya lebih ke jurnalistik ya. Tapi karena memang di surat tugas itu harus masuk ke komunikasi massa, ya otomatis saya harus terima itu. Dan itu jadi tantangan sendiri buat saya. Kenapa Pak Dekan itu memilihkan saya komunikasi massa, karena memang mungkin dilihatnya saya mampu, dan mungkin dilihatnya saya punya pengalaman sama Pak Dadan misalnya. Karena dulu memang saya tuh ini ya, salut banget sama Pak Dadan kalau misalnya lagi ngasih kuliah. Tanpa dia membaca buku pun dia bisa mengemukakan pendapatnya, opininya. Pinter banget itu Pak Dadan, itu pinter banget. Dari zamannya dia dulu jadi dosen junior ya kalau kata kita tuh. Tapi dia tuh luar biasa dalam mengemukakan pendapat, karena memang mungkin dia suka baca, suka politik. Waktu itu dia fokusnya ke komunikasi budaya, antar budaya. Nah itu. Dan dia itu orangnya tegas banget. Kalau misalnya sudah ya sudah gitu, nggak usah diganti B gitu. Mungkin itu ya. Tapi karena memang kemarin saya lihat teman-teman KPI itu luar biasa oke. Jadi menurut saya nggak usah perlu memberikan waktu lebih banyak atau menghabiskan waktu teman-teman dengan cara mendengarkan saya ngecoh gitu, ngoceh. Jadi ya saya lebih ke pada kalian, oke lah mandiri aja, toh teman-teman udah pada bisa. Iya Bu. Emang dosen tuh selalu menemukan jalur mata kuliah yang tersendiri, nggak bisa di ambil rata juga Bu ya, cuman ya. Tahu nggak? Dan ingat nggak waktu pertama kali saya ngasih kuliah di di KPI, waktu itu hari pertama teman-teman nggak ngasih respon ke saya karena memang saya calling terus siapa namanya? Pada dan Bukan ketua di kelas tuh apa Kosma. Oh, Kosma. Soalnya saya di kampus saya bilangnya beda lagi, jadi beda-beda gitu Kosma. Saya tanya Kosma itu nggak ada namanya respon sama sekali. Kemudian saya bingung ya, saya dosen baru, jadi saya ngajar harus gimana gitu. Juga nggak ada koneksi ke saya. Taunya di akhir-akhir baru Naura kontak saya gitu, akhirnya bisa. Nah itu terusnya kayak RPS itu saya kirimin ke Pak Dadan yang lain. Saya kira itu Pak Dadan Suherdiana. Jadi saya kirimkan RPS ke Pak Dadan Suherdiana tuh bingung, ini apaan nih anak gitu. Des, ini apa gitu, bukan sama bapak. Betul kok sama bapak, orang Pak Dadan kok gitu. Saya nggak ngelihat nama belakangnya, ternyata Pak Dadan yang lain gitu kan. Nah itu hari pertama itu kayak kursi panas buat saya, karena kayak pertama kali kamu sidang, ada dosen pembimbing, ada judge di sana, teman-teman pada ngeliatin ya, saya bingung mau ngomong apa, akhirnya buyar gitu kan. Nah itu sih pengalaman yang pertama kali ngajar gitu kan. Oh oke, ternyata gini anak ini, ternyata anak ini seperti ini gitu. Awal-awal itu saya nggak pernah menyadari ya kamu dan Zaidan itu seaktif itu. Tapi setelah banyak lama, setelah lihat tugas-tugasnya gitu, akhirnya ya saya realize sendiri, ini anak-anak yang aktif yang mana, anak-anak yang sedikit kurang ajar yang mana gitu kan. Jadi sebetulnya dosen itu memetakan anak tuh. Ini memetakan mahasiswa itu seperti anak-anak yang bolos misalnya gitu ya. Ini anak-anak yang suka komplain padahal dia nggak pernah masuk. Oke Bu, makasih udah ngejawab pertanyaan Dadan tadi. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Bu. Tadi kan udah ngejawab diri Ibu siapa Bu ya. Nah
Dada mau tanya sih Bu, biar bisa mantepin diri pada saat mahasiswa S1 lulus untuk melanjutkan S2 tuh gimana sih Bu? Karena nggak semua jurusan S2 itu mantep Bu. Ada beberapa jurusan yang S1 lulus aja terjun ke dunia kerja itu hampir sama kayak ke S2. Satu contoh, ibu orang teknik. Orang teknik S2-nya ya silakan bisa di universitas, tapi di sisi lain dia bisa belajar langsung ke lapangan pekerjaan yang ada. Nah, gimana sih Bu cara mantepin diri biar mau lanjut S2 gitu Bu? Apalagi cowok kan pikirannya kerja 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 gitu Bu. sekarang sekarang saya tanya dulu ke diri masing-masing ya. Fokus kalian apa, minat kalian apa, pekerjaannya yang akan jadi pekerjaan selamanya untuk kalian itu apa. Pertama kali saya kerja itu saya asal lamar, tapi akhirnya nggak bertahan lama karena memang saya belum menyadari minat dan fokus saya di mana gitu. Nah, itu hal yang pertama yang harus fokus dan pekerjaan yang akan selamanya kalian pegang itu apa. Jangan sampai teman-teman punya kerjaan satu kemudian dilepas, memang setiap orang punya fasenya masing-masing ya. Dia ingin meraih sesuatu yang lebih baik, tapi kalau menurut saya jika kalian fokus ke nah, ini hal-hal yang saya alami sebenarnya. Jadi saya kerja sebagai koordinator customer service waktu itu, saya kerja sebagai purchasing tim saat itu, kemudian kerja jadi guru bahasa Inggris di kursusan Pare. Jadi saya cari sesuatu yang bikin saya nyaman, sesuatu yang bikin saya enjoy dalam mengerjakannya, dan saya fokus. Nah, seperti itu. Sebelum teman-teman menyatakan diri pengen S2, lihat dulu nih prospek kedepannya kalian mau jadi apa. Kalau misalnya Dadan sebagai misalnya supervisor misalnya di Indomaret contohnya. Nah, kamu bisa ambil S2 tuh jadi manajer, tapi tetap bertahan di tempat pekerjaan yang sama. Jangan, atau di pekerjaan yang lain tetapi dengan level yang berbeda gitu. Jadi tetap fokus di dalam usaha atau bisnis gitu. Kalau misalnya kamu sukanya di bidang jurnalistik, kamu adalah seorang jurnalis, kamu bisa tuh tetap bekerja sebagai jurnalis tapi bisa nyambi juga sebagai dosen atau sebagai praktisi, datang ke kampus-kampus nih, saya ini jurnalis, saya bisa ngajarin ini gitu. Kalau saya kan memang lebih kepada teori, jadi saya memberikannya mata kuliah yang berbau dengan teori. Oke Ibu, makasih banyak. Semoga jawaban ini meyakinkan setiap mahasiswa untuk dirinya lanjut atau tidak ke S2 atau jenjang pendidikan selanjutnya. Bu, tapi harus diingat ya, kalau misalnya mau S2 mau kerja dulu atau S2 dulu. Nah, itu jadi bahan pertimbangan. Kalau menurut saya sih lebih baik kerja dulu ya dibandingkan dengan kalian langsung terjun ke S2. Kenapa? Mahasiswa di sana waktu itu saya kuliah ya, teman-temannya nggak punya pengalaman bekerja. Mereka itu setelah kuliah lulus kemudian langsung S2, habis S2 langsung S3, terus nanti pas mau kerja kamu S3 kemudian experience-nya apa nggak ada. Intinya cari pengalaman sebanyak-banyaknya ya Bu. Di kampus pun pasti ditanya kamu pernah kerja apa, spesialisasi kamu apa. Iya sih Bu, ngerti. Kalau kalian mau kerja di kampus, pasti kampus itu nanya kamu dulu pernah kerja apa aja gitu. Itu jadi bahan pertimbangan. Oke Ibu, makasih banyak. Bu, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Untuk pertanyaan ini ranahnya lebih pada ranah pertanyaan soal ini sih Bu. Ini Dadan ragu nanyainnya Bu, teman bismillah aja lah ya. Nih Bu, untuk apa tuh? Hidup kan Bu, enggak bukan itu sih Bu jatuhnya. Ini Bu, soalnya pertanyaan ini rada-rada abstrak juga sih Bu. Bu, 5 tahun ke depan Bu, Ibu mau ngelakuin apa? Cita-citanya apa? Bukan cita-cita sih, pengen ngelakuin apa dah Bu? Atau pengen punya project apa di 5 tahun ke depan? Oke, 5 tahun ke depan. Hal yang pertama yang masih saya
yang masih saya tata sekarang itu applying S3 di beberapa kampus lah ya. Kemudian ya itu rencana saya, kita nggak tahu Allah merencanain apa bentuknya yang terbaik. Ya sambil saya kuliah itu saya harus menikah dong. Iya Bu. Punya keluarga dong. Nah seperti itu. Betul ya? Iya Bu. Gitu. Nanti saya keburu tua banget lagi nanti. Itu dekan-dekan pada bilang itu jangan sekolah mulu, nikah dulu. Iya Bu. Ya gimana dong Pak, Bu, gitu kan, orang belum ada jodohnya misalnya gitu kan. Ya itu prospeknya. Istilahnya kalau misalnya 5 tahun ke depan saya harus sudah nyampe lulus S3 sama punya keluarga. Prospek 10 tahun ke depan, insya Allah saya harus sudah jadi profesor. Why not? Iya, I see. Itu kan. Come on, dream just free. Iya. So, freedom moment ya Bu. bermimpi setinggi mungkin ya. Iya sih. Emang kan ada beberapa pendapat ya Bu dalam masyarakat yang mengatakan bahwasanya wanita itu berpendidikan terlalu tinggi tidak baik dan berpendidikan tinggi itu sangat baik. Dan ada di kubu wanita itu berpendidikan tinggi sangat baik. Karena pendidikan tinggi itu bukan hanya mengajar intelektualitas, tapi pendidikan tinggi juga mengajar kecerdasan emosi pada wanita. Rumah tangga itu bakal lebih baik. Kok malah nasihatin rumah tangga ya Bu? Yang Dadan baca nih Bu, rumah tangga itu sih Bu. Kalau menurut ustadz sama guru-guru Dadan yang ngasih materi ke Dadan soal bab rumah tangga itu bakal lebih baik kalau kedua pasangannya memiliki satu visi dan kecerdasan emosi yang sangat baik di antara keduanya. Nabi Muhammad kan ngajarin biar tetap sabar dan sebagainya. Intinya kan kecerdasan emosi. Semoga Ibu lekas mendapatkan calon suami. Semoga mendapatkan calon suami yang baik dan cita-cita terkabul, amin. Bu, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Bu. Bu, kita kan anak KPI nih Bu, anak KPI 3C. Ada yang pengen disampaikan nggak Bu? Keluh kesahnya apa dah Bu? Biar kita bisa ngerevisi diri kita masing-masing Bu. Maksudnya gimana keluh kesah? Kekurangannya apa gitu Bu? Yang bikin kesel Ibu apa? Terus yang bikin seneng Ibu apa gitu? Sebetulnya nggak ada yang bikin saya kesel ya teman-teman. Cuman karena kadang setiap manusia itu kan, jangankan teman-teman misalnya yang cuma jadi mahasiswa, kadang saya pun punya salah. Misalnya saya nggak pernah masuk misalnya, atau cuma ngasih tugas-tugas doang karena memang saya terlalu percaya sama teman-teman. Kadang saya merasa kalau misalnya mungkin saya masih muda, terlihatnya masih muda atau sudah tua nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kalau bercanda misalnya lagi di dalam perkuliahan bilangnya teteh atau mbak gitu kan jadi lucu gitu kan. Itu sih menurut saya it's okay ya, tapi kalau misalnya didengar sama dosen lain mungkin jangan ya. Kemudian kalau misalnya mau komplain tentang masalah nilai dan lain-lain, coba introspeksi diri, teman-teman ngerjain tugas enggak, teman-teman masuk enggak gitu kan. Cuman gitu doang sih sebetulnya. Saya nggak pernah mau mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini karena memang teman-teman itu mahasiswa yang sudah dewasa, yang bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kalau menurut saya teman-teman itu adalah teman saya sendiri, malah mungkin sebagai adik saya ya, saya nggak mau terlalu banyak ada banyak kesenjangan antara dosen dan mahasiswa gitu. Saya nggak mau ada yang gitu. Saya ini aja sih, santai aja sih. I see. Dan satu lagi advice yang buat teman-teman, bermimpilah sebanyak mungkin, tapi jangan lupa buat action. I see. Gitu. Bu, jangan sampai stop di sana. Iya Bu, ajarin Dadan bahasa Rusia sedikit dong Bu. Sedikit aja Bu, sekalimat gitu Bu. Apa aja dah Bu kalimatnya Bu? Здравствуйте. Susah banget. Yang gampang deh. Всем привет. Oh, Shalom Privyet. Всем привет. Shalom Privyet. Меня зовут Dadan Niam Zaidan. Minia Gabut Dadan Niam Zaidan. No. Меня зовут. Oh, Minia Zabut Dadan Niam Zaidan. Kamu dari mana? Dari Bandung Bu. Ya, is Bandung. Ya, is Bandung. Bu. До свидания. Удачи вам.
Pusing bu. Bu, lanjut bu. Dadan tuh pernah denger bu bahwasanya bahasa Rusia itu termasuk dalam bahasa tersulit di dunia. That's why kenapa Dadan mau tertarik podcast sama ibu, karena Dadan rasa ibu mempunyai daya tahan tinggi terhadap beberapa aspek yang orang lain tidak punya. Bu, makasih banyak udah mau hadir di podcast ini. Tak terasa sudah 47 menit berlangsung, hampir mau sejam. Dadan masih canggung ngomong sama dosen. Nggak kerasa ya. Iya bu, Dadan masih canggung banget. Dadan masih belum belum terlalu berani untuk ngobrol 1 jam lebih. Tapi thank you so much udah mau hadir bu. Satu pertanyaan terakhir bu, apa ya? Berikan pesan-pesan bu untuk para penonton podcast ini dalam menjalani hidupnya dah bu. Bebas pesannya mau apa aja. Pesannya gini aja deh, karena ini podcastnya tentang mimpi ya, tentang mimpi, apalagi buat teman-teman mahasiswa, teman-teman bermimpilah karena mimpi itu masih gratisnya. Tetapi jangan lupa, banyak orang yang banyak bermimpi, tetapi cuman ada sebagian kecil yang mendapatkan yang mendapatkan hasilnya gitu. Banyak orang yang memang sudah memulai, tapi hanya sedikit yang sudah menyelesaikannya. Menurut saya selesaikan sampai kalian dapat achieve dari itu. Oke, makasih banyak ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya malam-malam. Mohon maaf telah mengambil waktu istirahatnya. Saya Muhammad Dadan Yang Zaidan dari podcast Masa Lampau 19 turut mengucapkan kepada ibu selamat mengajar kembali dan semoga mencapai mimpi-mimpinya dengan lebih dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Saya Muhammad Dadan Yang Zaidan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasvidanya. Dadah, makasih ibu ya. Waalaikumsalam. Yuk. Waalaikumsalam.